Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat dan jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Menurut Putrayasa, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dengan tepat, ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logika. Selain pengertian, kita juga harus tahu apa syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif terdiri dari 4. Yang pertama harus sesuai PUEB. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat, agar lawan bicara kita memahami apa yang kita bicarakan atau yang kita tulis. Yang kedua, minimal terdapat subjek predikat. Kalimat efektif membutuhkan penyusunan kalimat yang baik agar kita lebih mudah mengembangkannya atau dipahami. Dalam hal ini, tentu membutuhkan struktur pada kalimat. Sementara itu, untuk membuat kalimat efektif yang baik, dibutuhkan kalimat dengan SPOK yang baik pula. Setelah menentukan subjek, Anda harus memilih predikat. Predikat merupakan unsur yang menjelaskan suatu subjek yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata, agar pembaca mudah dan mengerti kalimat yang dibuat. Selanjutnya, tidak ambigu. Ambigu adalah kata atau kalimat yang bermakna ganda atau lebih. Kata ambigu ini kadang membuat kalimat atau teksnya mengandung keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sejenisnya. Jika ingin kalimat yang dibuat tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, intonasi dengan cara yang tepat atau benar. Selanjutnya, kita membahas ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya ialah kakak demam sehingga kakak tidak dapat masuk kuliah. Itu tidak efektif. Tidak efektif karena ada 2 subjek di dalam satu kalimat. Sebaiknya kata kakak dikurangi menjadi 1 saja, sehingga kalimat yang betul adalah kakak demam sehingga tidak dapat masuk kuliah. Yang ketiga, jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya ialah bagi semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. itu kalimat yang salah. Kalimat yang benar seharusnya ialah semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Kita lanjut nomor 4. Hati-hati menggunakan konjungsi. Contohnya ialah Anin yang berangkat ke sekolah. itu tidak efektif dikarenakan penempatan yang itu kurang pas untuk kalimat ini. Kalimat yang benarnya adalah Anin berangkat ke sekolah. Ciri-ciri selanjutnya adalah keparalelan atau kesejajaran bentuk.
Keparalelan atau kesejajaran bentuk membantu dalam memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan mempertahankan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan nomina. Jika bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contohnya ialah, dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak penyiaran iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. Ini adalah contoh kalimat yang salah, sedangkan kalimat yang benar adalah, dalam rapat itu dibutuhkan 3 hal pokok, yaitu meningkatkan mutu produk, meninggikan frekuensi iklan, dan menggencarkan pemasaran. Ini kalimat kesejajaran atau paralelisme yang benar. Selanjutnya, penekanan atau ketegasan. Penekanan adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur kalimat yang diberi penekanan lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Contoh kalimatnya adalah, dalam pembiayaan harus ada keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan negeri. Keseimbangan domestik luar negeri, keseimbangan perbankan, dan lembaga keuangan non-bank. Kalimat tadi di dalamnya terdapat mengulang kata-kata yang sama. Contoh lainnya adalah, mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan, apalagi kalau kamu tidak punya keterampilan. Itu adalah kalimat penegasan kata keterangan. Selanjutnya, kehematan atau ekonomi. Kehematan tidak berarti bahwa kata yang diperlukan atau menambah kejelasan makna kalimat bisa dihilangkan. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena minimnya jumlah kosakata tersebut dalam kalimat, tetapi seberapa banyak kosakata yang bermanfaat bagi pembaca untuk menyampaikan gagasan yang dimaksud oleh penulis. Yang harus diperhatikan dalam kehematan adalah, nomor 1, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Nomor 2, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Nomor 3, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Nomor 4, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Ciri-ciri selanjutnya adalah kevariasian. Kevariasian adalah aneka ragam bentuk-bentuk kalimat yang dapat menarik perhatian pembaca terhadap tulisan. Contohnya ialah, manajer saya memang orangnya pintar. Dia juga bekerja dengan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaannya. Walaupun demikian, dia tetap konsisten terhadap kata-katanya sendiri. Contoh lainnya adalah, sebetulnya tugas mahasiswa itu dapat diselesaikan sesuai jadwal bila mereka dapat mengutur waktu. Variasi kalimat yang dimulai dengan kata-kata modal sebetulnya. Ciri selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Hal-hal yang merusak koherensi. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah penggunaan kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian kata.
baik karena merangkai dua kata yang maknanya tidak tumpang tindih atau hakikatnya mengandung kontradiksi. Ciri-ciri yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh kalimat dari kelogisan adalah: untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Itu kalimat tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya adalah: untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Itu adalah kalimat tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya adalah: Bapak penceramah, saya persilahkan untuk naik ke podium. Oke semuanya, tidak terasa materi kalimat efektif sudah selesai. Ada 3 poin penting dalam video ini. Yang pertama, pengertian kalimat efektif, yaitu kalimat yang disusun dengan jelas agar mudah dipahami. Yang kedua, syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang pertama yaitu sesuai PUEB. Kemudian minimal terdapat subjek predikat, tidak ambigu, dan yang terakhir yaitu tidak boros dan bertele-tele. Kemudian ada juga ciri-ciri kalimat efektif. Di antaranya adalah kesepadan struktur, yang kedua keparalelan atau kesejajaran. Selanjutnya ada penekanan atau ketegasan, kehematan atau ekonomi, kevariasian, kepaduan, dan yang terakhir kelogisan. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.